Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita kembali bertemu dalam satu suasana ibadah. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa akan ada lawatan Tuhan terjadi atas setiap kita. Mari kita mau bersama-sama saat pagi hari ini datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan yang Tuhan berikan atas setiap pribadi kita. Dan mari saya mengajak untuk siap kita ambil sikap untuk kita bisa berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Bersama-sama kami anak-anak-Mu, kami para hamba-hamba-Mu, terus datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami minta kuasa Tuhan mengalir tercurah atas setiap pribadi kami. Pimpin ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah Tuhan yang terus beracara atas setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menyembah nama Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, inilah rinduku, ku berikan hatiku. Haleluya, haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari saya mengajak untuk setiap kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Dan kita akan katakan bersama-sama, inilah rinduku hanya kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku,
Menyelamatkan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat anugerah Tuhan. Kami siap lebih lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Izinkan saat pagi hari ini kami boleh menaikkan setiap pujian kami. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita percaya walaupun situasi saat ini seperti ini, tapi kita tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Kita mau angkat pujian yang berkata, benteng hidupku. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Bersama-sama kita katakan, menopang hidupku, pagi keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sabtu tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan akan berjalan bersama kita. Kita kembali katakan bersama-sama, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani, 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 kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, menopang hidupku, pacu keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Kita percaya bahwa
Tuhan akan beserta setiap anak-anaknya yang tetap memiliki iman, percaya, dan kesetiaan yang penuh hanya kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, buka hati kita. Dan kita mau katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bersama-sama kita mau katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Bersama-sama kita kembali katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun
Bapa di surga, terima kasih atas setiap anugerah Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Saat pagi hari ini juga Tuhan kami mau bersama-sama hendak duduk diam, mendengarkan akan sebagian dari perkataan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus mampukan kami, berikan kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar sabda perkataan firman-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari perkataan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Paulus Arif Budiono. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabarnya saudara? Kita perlu yakin dan tetap percaya, bahkan perlu tetap bangga bahwa mengikut Tuhan adalah mengikuti sesuatu yang pasti memiliki jaminan kekal. Nah, hari ini saudara, di dalam masa COVID-19 yang masih berjalan dan kita yang masih belum bisa berjumpa di dalam ibadah raya di dalam gedung gereja, tetapi kita tetap patut bersyukur karena melalui ibadah online kita tetap diingatkan oleh Tuhan bahwa ada keselamatan yang terus berjalan dan itu semuanya tergantung dari kita masing-masing bagaimana kita menyikapinya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar perkataan firman Tuhan. Saya mengutip di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa di masa-masa COVID-19 yang serba sulit, kadang orang-orang yang sudah di dalam Kristus Tuhan, mereka berpikir bahwa ternyata mengikut Tuhan atau tidak mengikut Tuhan itu hal yang sama saja. Buktinya dengan adanya COVID-19, orang-orang yang mengalami kesulitan, mereka tetap hidup dalam kesulitan. Mereka yang mungkin juga mengikut Tuhan, mereka juga akan mengatakan yang sama. Ada kesulitan juga. Sehingga ketika mereka hidup di dalam kesulitan, mereka mulai kehilangan kebanggaannya sebagai orang Kristen atau orang percaya. Nah, tetapi pagi hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita yang sedang kehilangan pengharapan, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap bisa bangga ketika kita mengikut Tuhan meskipun di dalam masa-masa yang sulit atau masa-masa yang susah. Nah, untuk itu saya memberikan tema pagi hari ini, judulnya adalah bangga menjadi orang yang diselamatkan. Jadi sekali lagi tema yang saya berikan pagi hari ini adalah bangga menjadi orang yang diselamatkan. Kita langsung saja membuka di dalam Alkitab kita masing-masing di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu yang nanti kita akan eksposisi. Tetapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga terlebih dahulu. Demikianlah perkataan firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin. Nah saudara, perkataan firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang di Korintus, berkaitan dengan adanya orang-orang yang sedang tidak percaya tentang hal yang disebut kebangkitan dari antara orang mati. Nah nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di situ Rasul Paulus mencoba menyangkal
pendapat-pendapat orang yang mengatakan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Tidak ada kebangkitan dari semua orang mati. Paulus mencoba menjelaskan kepada mereka semuanya. Nah, kenapa Paulus mencoba menjelaskan yang seperti ini? Karena Paulus tahu bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui perkataan-perkataan Injil, di situ jelas Tuhan sudah mengatakan bahwa nanti akan ada kebangkitan dari antara orang mati dan juga kebangkitan dari semua orang mati. Nah, orang-orang yang sedang tidak percaya tentang kebangkitan dari antara atau semua orang mati, mereka berpikir bahwa mati itu habis perkara. Memang kita hidup sekali dan mati juga sekali. Tetapi ada satu perkataan janji firman Tuhan yang perlu kita pahami dengan sangat baik. Dan untuk itulah kita perlu bangga ketika kita percaya atau kita tetap mau mengikut Tuhan. Kenapa? Karena di dalam perkataan firman Tuhan dijelaskan bahwa orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ketika nanti orang itu mati, pada suatu hari ketika Tuhan datang yang kedua kali, maka orang itu akan dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, mungkin saudara akan mempertanyakan atau mungkin bertanya, Pak, apa perbedaan kebangkitan dari antara orang mati dan bangkit dari semua orang mati? Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui, bahwa kalau kita bangkit dari antara orang mati, orang yang nanti dibangkitkan dari antara orang mati, orang itu akan bangkit, tetapi yang lain masih mati. Itu yang disebut dengan bangkit dari antara orang mati. Tetapi kalau saudara sampai masuk dalam sesi yang kedua yang disebutkan dengan perkataan bangkit dari semua orang mati, artinya apa? Orang itu nanti akan mengalami yang namanya masa penghakiman. Nah, makanya Rasul Paulus mencoba menjelaskan, Rasul Paulus mencoba mengajarkan kepada banyak orang, termasuk kepada kita semua, marilah kita bersama-sama mencoba untuk bisa bangkit dari antara orang mati supaya kita bisa mengalami rapture. Bisa diangkat pada waktu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Untuk itulah kenapa pagi hari ini saya memberikan kepada Bapak Ibu satu tema, bangga menjadi orang yang diselamatkan. Ya, karena kalau kita bisa bangga dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan, dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, Dia korbankan nyawanya menebus dosa dan pelanggaran kita. Kebanggaan itu akan membuat hidup kita ini bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi bagi orang yang sedang tidak bangga, mereka mengatakan bahwa mati habis perkara. Saya khawatir orang-orang itu nanti hidupnya akan sangat-sangat ngawur. Orang itu akan hidup menurut standar yang dimiliki. Maaf, mungkin yang berzina tetap berzina, yang berbuat jahat tetap berbuat jahat, yang menipu tetap menipu karena mereka berpikir mati habis perkara. Tetapi saya mau katakan bahwa kematian itu bukan habis perkara. Tetapi kematian yang tidak benar di mata Tuhan, karena hidup itu ngawur, hidup itu tidak bertanggung jawab secara baik, itu yang disebut mati awal perkara. Kenapa demikian? Ya, karena orang itu akan mengalami perkara yang kekal. Artinya apa? Masuk neraka. Nah, Tuhan Yesus sangat menginginkan bahwa kalau bisa kita semuanya bisa masuk dalam kerajaannya yang mulia, yaitu surga yang kekal. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama sekarang kita mengeksposisi mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Apa tanda-tanda orang yang bangga terhadap janji keselamatan? Nah, hal yang pertama yang Bapak Ibu perlu perhatikan secara baik, yang pertama, tanda orang yang bangga terhadap janji keselamatan, yang pertama, orang itu akan selalu membicarakan kepada orang lain.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bangga terhadap sesuatu secara khusus tentang janji keselamatan. Tanda yang pertama, orang itu akan selalu membicarakan kepada orang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan kembali bacakan buat Bapak Ibu Saudara 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci." Nah, saudara perhatikan bahwa inilah kebanggaannya Paulus. Seperti tadi saya katakan, bahwa tanda orang yang bangga terhadap janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Orang yang sudah menerima Tuhan, orang yang sudah merasa pasti diselamatkan, orang itu akan selalu menceritakannya kepada semua orang. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 secara khusus. Paulus menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya. Bagaimana ketika dia ketemu Tuhan. Makanya dalam ayat 1 tadi dikatakan, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu." Jadi saudara yang hari ini mungkin sedang merasa tidak menerima janji Tuhan. Saudara yang hari ini merasa bahwa ikut Tuhan percuma, sama saja. Ikut Tuhan juga ada banyak kesusahan, percuma. Paulus berkata, "Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Injil yang diberitakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Jadi kalau kita ini bisa teguh berdiri di dalam apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang dikatakan dijanjikan oleh Tuhan, kita tetap berpegang, kita bisa tetap eksis di dalamnya, maka yang terjadi, meskipun dalam masa-masa sulit, engkau akan terus selalu bisa menceritakan, membicarakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Jadi ini adalah hal yang penting. Dan di dalam ayat yang kedua, Rasul Paulus memberikan satu penekanan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Sekali lagi, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Apa berita yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Seperti ayat tadi, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Ayat ini mengacu kepada satu hal yang disebut dengan namanya ajaran kasih. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya. Oleh Injil, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepada Injil, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Jadi berita yang Rasul Paulus katakan kepada kita semuanya, termasuk kepada saya, itu adalah bicara tentang ajaran kasih. Jadi ajaran kasih yang Tuhan berikan itu dibuktikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi sewaktu Tuhan
mati di atas kayu salib buat kita semuanya, ini adalah teladan ajaran kasih. Makanya Rasul Paulus sedemikian bangga. Dia tidak lagi bangga kepada yang lain, tetapi bangga kepada apa yang Tuhan lakukan. Apalagi dengan satu pembuktian dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Di sini dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi kalau saudara membaca ayat 3 dan ayatnya yang keempat, inilah yang disebut Injil. Ini namanya doktrin Alkitab. Sekali lagi dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, Kristus telah mati, telah dikuburkan, telah dibangkitkan. Jadi Rasul Paulus di sini melihat bahwa ada satu pembuktian bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah benar, bukan isapan jempol. Makanya karena Rasul Paulus melihat sebuah kebenaran yang hakiki, dia bangga mengikut Tuhan. Apakah Rasul Paulus tidak mengalami kesusahan penderitaan? Seperti minggu-minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Rasul Paulus banyak mengalami yang namanya kesusahan dan penderitaan. Tetapi kenapa dia tetap bangga? Karena dia melihat bukti yang konkret. Nah, Rasul Paulus menceritakan perkataan-perkataan seperti ayat 1 sampai dengan yang keempat, itu selalu diulang-ulang. Selalu diulang-ulang. Selalu diulang-ulang. Kenapa menceritakan tentang pengorbanan Tuhan? Kenapa menceritakan tentang karya penebusan Tuhan? Rasul Paulus selalu mengulang-ulang. Sekali lagi karena Rasul Paulus ini bangga. Sama kalau saudara sedang bangga kepada sesuatu hal. Misalkan satu contoh, kalau saudara mungkin memiliki HP, mungkin hari ini keluaran yang terbaru, ada merek Samsung, ada merek iPhone, ada merek apapun. Kalau saudara saat itu menerima sesuatu yang hebat dari barang tersebut, mungkin saudara siang malam akan terus mencoba mencari tahu, belajar macam-macam tentang HP atau gadget yang hari ini saudara punya. Saudara akan ceritakan kepada semua orang. Mungkin saudara ketemu dengan si A, saudara akan cerita, wah HP ku hebat. Besok saudara ketemu lagi dengan si B, oh HP ku hebat. Besoknya lagi ketemu dengan si C, akan menceritakan hal yang sama, HP ku hebat. Fiturnya macam-macam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bangga. Nah hari ini ada banyak sekali orang-orang yang sedang bangga dengan barang yang dimiliki. Seperti tadi saya katakan, mungkin bangga kepada HP, handphone. Mungkin bangga dengan mobil. Mungkin bangga dengan apa yang hari ini sedang kau banggakan. Itu semuanya selalu diceritakan. Tetapi ternyata Rasul Paulus bangga dengan yang namanya keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Secara khusus Paulus terus mengejar hal yang disebut bangkit dari antara orang mati. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saudara memiliki satu kebanggaan di dalam hidupmu, itulah yang akan saudara terus ceritakan. Sama seperti halnya saya bangga dengan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada saya. Sehingga saya pun mencoba untuk terus bekerja di ladang Tuhan secara maksimal. Nah, ada satu perkataan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Ini adalah perkataan dari pemazmur, Mazmur pasal 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun,
Saudara perhatikan ayat ini. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara garis bawahi kata dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, pemazmur mencoba menjelaskan kepada kita semuanya bahwa usia atau umur manusia itu disebutkan usianya 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Nah, saudara perhatikan secara baik, kalau saudara katakanlah ketemu dengan seorang yang saudara kenal, misalkan usianya 70 atau mungkin 80 tahun. Coba saudara tanya kepada orang itu, "Om, apa kabarnya?" Mungkin orang itu akan berkata bukan dengan jawaban baik, belum tentu jawabannya itu. Tetapi mungkin orang yang usianya sudah 80 tahun, ketika ditanya apa kabarnya, orang itu tiba-tiba bisa menceritakan, punggungnya om ini sakit semua. Nanti cerita lagi yang lain, kepalanya sakit, migrain, vertigo, gak suka makan, dan lain sebagainya. Nah, sewaktu orang itu diberi pertanyaan, nanti saudara mungkin ketemu lagi dengan yang bersangkutan yang sudah 80 tahun. Besoknya tidak perlu lagi tanya. Tetapi orang itu tiba-tiba bisa saja menceritakan apa yang sedang dialami. Tentang penderitaan dan juga tentang kesukarannya. Kenapa? Tanpa sadar. Orang-orang yang sudah 70 atau 80 tahun. Kebanggaannya. Ya tentang sakit penyakitnya itu. Jadi di sini pemazmur mencoba mengingatkan kepada kita semuanya. Masing-masing orang punya kebanggaan. Orang yang sudah tua, kebanggaannya tentang kesukaran penderitaan. Kita yang hari ini mungkin sedang diberkati dengan harta yang melimpah. Mungkin kita akan bangga dengan hal-hal yang seperti itu tentang masalah-masalah materi. Tetapi Rasul Paulus berbeda. Dia bangga, dia menceritakan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tentang keselamatan. Makanya saudara perhatikan hal yang pertama tadi. Seorang yang bangga terhadap janji keselamatan, maka orang itu akan selalu membicarakan keselamatan itu juga kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, tanda orang yang bangga terhadap janji keselamatan yang Tuhan katakan. Kita sekarang akan perhatikan ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tanda yang kedua adalah orang itu akan bekerja keras di ladang Tuhan. Jadi hal yang kedua ini penting, orang yang bangga dengan janji keselamatan yang Tuhan berikan. Orang itu akan bekerja keras di ladang Tuhan. Nah, saya akan bacakan langsung saja di dalam ayatnya yang ke-8, ke-9 dan ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia, Yesus, menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi Rasul Paulus berbagi pengalaman kepada sidang jemaat yang dilayani melalui surat-suratnya. Seperti tadi saya katakan, tanda orang yang bangga terhadap janji keselamatan. Orang itu akan bekerja keras di ladangnya Tuhan.
Ayat 10 bagian B dikatakan sekali lagi. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Sudahkah kita semuanya hari ini bekerja lebih keras daripada mereka semua yang lain? Karena ketika saudara mencoba bekerja lebih keras di ladang Tuhan, itu sedang menunjukkan kepada dunia, sedang menunjukkan kepada lingkungan, bahwa ini loh kebanggaanku tentang keselamatan. Saya menjumpai ada banyak orang ketika mungkin sedang mencoba menjadi orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Mereka mungkin sebagai sukarelawan di dalam gereja. Mereka mungkin adalah orang-orang yang terjun di dalam ikut pelayanan. Tetapi banyak sekali saya menjumpai ada orang-orang yang tidak memberikan prioritas. Prioritasnya bukan hal tentang pelayanan, tetapi prioritas kepada hidup mereka masing-masing. Saya mau katakan bahwa hal yang seperti ini artinya buat yang bersangkutan belum merupakan sebuah kebanggaan karena menerima janji selamat. Tetapi sungguh sangat berbeda sekali dengan kehidupannya Rasul Paulus. Rasul Paulus dulu adalah seorang pembuat kemah. Pekerjaan utamanya adalah pembuat kemah. Tetapi ketika dia mempunyai panggilan daripada Tuhan yang disebut dengan panggilan surgawi, Rasul Paulus memberikan satu perbedaan. Yang paling utama di dalam Tuhan bukan lagi pekerjaan utamanya sebagai pembuat kemah. Tetapi hal yang paling utama di dalam Tuhan, Paulus mencoba memberikan satu sikap yang patut kita contoh. Apa itu? Tadi yang pertama, dia ceritakan tentang Injil. Dia ceritakan tentang janji keselamatan Tuhan. Dan yang kedua inilah yang perlu kita ambil bagian yang paling penting. Contoh yang paling baik. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Prioritasnya di mana? Pekerjaan Tuhan. Yang seperti ini buat kita semua yang awam mungkin akan berkata, itu nonsens. Tetapi saya mengenal seorang yang hari ini saya tahu, orang itu sungguh amat sangat memprioritaskan pekerjaan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, orang ini adalah seorang bisnismen, tetapi dia juga seorang yang bekerja di ladang Tuhan. Nah, orang ini ketika ada pekerjaan yang utama, tetapi panggilan pekerjaan ladang Tuhan ini tiba-tiba mengundang. Tiba-tiba orang ini berani meninggalkan yang utama. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dia mencoba menunjukkan satu sikap bahwa ini adalah hal yang utama. Makanya pagi hari ini kita semuanya kembali diingatkan oleh Tuhan melalui apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa apa sih tanda orang yang bangga terhadap janji keselamatan? Paulus mengatakan tadi dalam ayatnya yang ke-10 bagian B. Sekali lagi saya ulang. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Di sini diberi satu catatan tambahan. Tetapi bukannya aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau saudara menyadari bahwa ada kasih karunia yang sudah menyertai kita semuanya. Paulus pernah berkata, hidupku bukan aku lagi. Sama hari ini kalau kita menyadari satu titik ini, saya yakin percaya, ada hal yang lebih utama daripada hal-hal yang lain.
Hal yang paling utama seperti yang tadi saya sampaikan melalui perkataan firman. Dan yang paling utama di dalam hidup saya hari ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga yang terakhir. Tanda orang yang bangga terhadap janji keselamatan. Yang ketiga kita lihat ayat 11, ayat terakhir. Di sini saya mau katakan bahwa orang itu mau hidup menjadi teladan. Jadi itu bagian yang ketiga, hidup menjadi teladan. Ayat 11 dikatakan, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi ayat ini mencoba mengisyaratkan atau menyiratkan kepada kita semuanya, hidup Paulus mau menjadi hidup yang memberikan contoh teladan. Makanya di sini dikatakan sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kenapa mereka bisa percaya? Iya, karena Rasul Paulus adalah orang yang berintegritas. Apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu sama. Nah mungkin banyak dari kita seringkali apa yang dikatakan dengan yang dilakukan tidak sama. Mungkin kita seringkali berteriak-teriak, ayo doa, doa, ayo kita ibadah, ayo kita baca firman. Tapi ternyata yang berbicara seperti ini tidak melakukan. Saya khawatir kalau seperti itu, seperti halnya kalau mungkin kalau Bapak Ibu sedang pergi ke terminal, ada orang yang berteriak-teriak. Orang itu berkata, Semarang, Semarang, Jakarta, Jakarta, Solo, Solo. Yang lainnya bisa naik ke Jakarta. Orang yang diteriaki mungkin bisa naik ke Semarang, ada yang pergi ke Solo, tetapi yang teriak-teriak tetap tinggal di tempat. Sama, mungkin kita bisa menjadi pribadi yang tiba-tiba ketinggalan kereta. Ketinggalan waktu Tuhan datang yang kedua kali. Kenapa? Kita hanya pandai berteriak-teriak, tetapi tidak melakukan. Tetapi Rasul Paulus di sini menegaskan kepada kita semuanya, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Jadi waktu apa yang dikatakan melalui ajaran itu sesuai dengan apa yang dilakukan, firman Tuhan berkatanya, demikianlah kamu menjadi percaya. Dan saya akan tambahkan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkataan Rasul Paulus di dalam surat 1 Timotius 4, ayatnya yang ke-16. Saudara perhatikan, ini ayat yang terakhir. 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Paulus berkata, Timotius, awasilah dirimu sendiri. Timotius, awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi mari pagi hari ini, melalui perkataan firman Tuhan di awal Juni yang dimana kita sebentar akan diingatkan melalui perjamuan kudus, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali. Sudahkah kita mengawasi diri kita masing-masing? Sudahkah kita mengawasi ajaran kita, perkataan kita, perilaku kita untuk orang lain? Paulus mencoba mengingatkan, bertekunlah dalam semuanya itu. Sewaktu kita bertekun dalam semuanya itu, maka yang terjadi itu akan menyelamatkan dirimu.
Dan dalam ayat yang ke-15, ayat ini berkata, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dan biarlah perkataan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semuanya. Saudara yang hari ini sedang kehilangan keyakinan. Saudara yang sedang lemah di dalam iman. Paulus mengingatkan kepada kita semuanya. Bagaimana kita bisa bangga terhadap janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tanda-tanda orang yang bangga terhadap janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama, orang itu akan selalu membicarakan kepada orang lain, yaitu berita tentang Injil, kasih karunia. Yang kedua, orang itu akan bekerja lebih keras di ladang Tuhan. Prioritas utama adalah pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, orang itu akan hidup menjadi teladan bagi semua orang. Amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, sebentar kita akan bersama-sama sebelum berdoa. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu sudah menyiapkan semuanya untuk roti dan juga anggur perjamuan. Biarlah roti dan anggur perjamuan yang sudah disediakan ini bisa mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menolong membebaskan kita dari segala hal, dari sakit penyakit, dari keterikatan dosa. Dan mari Bapak Ibu, saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Ya seperti yang sudah sering kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin bisa menjadi salah seorang imam untuk melayani satu dengan yang lain. Kalau Anda suami, layanilah istri dan anak-anakmu atau orang-orang yang ada di rumah. Atau mungkin kalau di rumah tidak ada suami, ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangga bisa menjadi imam sehingga bisa melayani untuk yang lain. Dan mari sebelum kita bersama-sama membagikan akan roti dan anggur perjamuan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi hari ini perkataan firman-Mu sudah mengingatkan kami semuanya. Kami bangga dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami bangga dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Kami bangga dengan janji keselamatan yang Tuhan juga sudah berikan. Biarlah melalui perkataan firman-Mu itu Tuhan, kami terus diingatkan, sehingga kami tidak lalai, hidup kami tidak lagi menjadi lemah, meskipun ada persoalan dan juga pergumulan. Tetapi kami mau terus tetap teguh berpegang kepada pengajaran kasih yang Tuhan sudah kerjakan. Untuk itulah Tuhan, kami pagi hari ini kembali mau memperkuat iman percaya kami, melalui roti dan anggur perjamuan yang sebentar kami akan makan dan juga kami akan minum. Tuhan, tolong kami semuanya. Berkati kami semuanya. Tuhan tolong dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, Engkau kuduskan roti dan anggur untuk menjadi satu sarana substitusi sebagai pengganti akan darah dan tubuh Tuhan yang sudah menebus kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menyambut akan roti dan anggur perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang ada di rumah dipersilahkan untuk membagikan terlebih dahulu anggur dan juga roti perjamuan, dipersilahkan. Dan sebentar saya akan membacakan perkataan firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat 1 Korintus, pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita perhatikan bersama-sama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Saudara yang sudah siap, mari kita bersama-sama memegang roti
dan juga anggur perjamuan yang sudah disediakan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan sejenak apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat anugerah kasih Tuhan yang ajaib. Biarlah pertolongan Tuhan boleh semakin nyata karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Membuat kami diselamatkan. Membuat kami ditolong. Bahkan membuat kami disembuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Dan sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah menolong, memberkati, bahkan memberikan pengertian-pengertian yang baru atas kami semuanya sehingga kami terus dan tetap mau bangga dengan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Kami bangga Tuhan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Untuk itu Tuhan pagi hari ini kami sudah memeteraikan kembali akan setiap berkat perkataan firman-Mu melalui roti dan anggur perjamuan yang sudah kami terima. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah kasih Tuhan yang ajaib. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan, mereka yang sakit. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Tuhan yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan beri kecukupan. Bahkan kalau saat pagi hari ini Tuhan, ada di antara mereka di dalam bisnis mengalami kegagalan. Di dalam bisnis mengalami kemerosotan, Tuhan kiranya memberikan pemulihan. Ampuni ketika ada hal-hal yang tidak sesuai. Kami percaya Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah pagi hari ini, kekuatan ilahi itu terus kembali turun menaungi kami semuanya. Sehingga kami kembali mampu untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih. Tuhan berkati akan sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar perkataan firman-Mu. Kami percaya Tuhan anugerah demi anugerah kasih Bapa di surga semakin melimpah. Pertolongan Tuhan yang ajaib membuat mereka boleh semakin bertekun untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan,
bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah online pagi hari ini sudah selesai. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku.